ini kalau buat sahabat-sahabat semua, kalau mau ground bonsai itu tahap awalnya itu seperti apa Pak ya? Untuk medianya dan juga tahapan dalam gini apa namanya menanam pohonnya di ground itu seperti apa? Kalau untuk fikus, Ya, untuk fikus khususnya. kalau untuk fikus, kalau mau ground ya, Ya. usahakan harus pakai ini. Ya. Kan pohonnya habis dikawat. Ya. Nah, habis dikawat, saya coba sambung, ternyata pohon habis dikawat itu nggak cocok disambung. Oh gitu ya. Ya harus dibiarkan. Untuk tikus bahan, cara pemilihannya itu seperti apa Pak ya? Untuk proses kedepannya supaya lebih cepat gitu untuk pembentukan bonsainya. Kalau saya pribadi, Ini awalnya dipotong itu di sebelah mananya Pak ya? yang ini Yang ini? ya di sini, Ya. di sini Ya. kanan sama di kiri, karena Halo sahabat bonsai se-Indonesia, jumpa lagi dengan saya Ordana Kepil. Dan sekarang saya masih berada di kebun saya sahabat, bersama Pak Oyan Witare ya, dan juga Pak Komang Mudiarto. Dimana sekarang kita akan mereview koleksi fikus yang ada di kebun groundnya. Oke, untuk itu mari kita ikuti videonya, dan juga di sini kita akan sambil belajar sharing-sharing sama Pak Yanya juga di sini tentang bagaimana merawat pohon fikus di ground ya. Oke, ayo kita sama Pak Yan dulu. Ini fikus jenis apa nih Pak ya? kalau ini ibrik, istilah Balinya bilang bunut selam ya. Bunur selam. Ya. Ya. Kalau Jawanya ibrik. Jawanya ibrik. Terus Ya. ini program udah berapa lama nih Pak ya? Kalau yang ini hampir 9 tahun nih. 9 tahun. Ya, dari baru pertama kali belajar bonsai juga dapat di alam langsung dongkel, Sedongkel ya. mau pulang. Nah, ini termasuk sesepuh dia. Sepuhnya berarti Kenang-kenangan. kenang-kenangan waktu awal-awal main bonsainya Pak ya. Ya, Ini dulu dapatnya seberapa besar nih Pak ya? kalau dulu kecil kurang Ya. lebih sepaha ini. Sepaha. Nah, segini ya. Badan atasnya. Oh segini berarti Ya. pertamanya baru dapatnya. Ya. Ini ada batunya Ini kan. ada batunya ya? Nyengkram batu dia. Nyengkram batu. Nggak, biarin saja. Berarti ini prosesnya juga udah sangat lama Pak ya. Ya. Terus ini bisa diceritakan dulu awal mulanya suka sama hobi bonsai itu seperti apa Pak ya? Oh, kalau senang bonsainya memang dari kecil ya. Dari kecil ya? Dari SD ada paman waktu itu yang Ya. temannya banyak dari Gianyar. Ya, temannya banyak dari Gianyar, dia mengembangkan zaman itu masih ya beringin, kayak kresek, tanaman-tanaman lokal. Boni belum waktu Boni itu. belum. Nah, dari sana, oh ini bagus tanamannya dalam pot. Ya. Nah, terus semakin Mendalami gitu. semakin tahu Ya. sampai kerja ke Denpasar. Ya. Nah, di sanalah gini, pendalamannya ke tahap-tahap bonsainya. Tahap bonsai. Kalau di desa sini dulu kan nyari kawatnya susah ya. Ya. Mungkin pakai kabel. Ya, itu katanya kalau Pakai kabel teman-temannya zaman dulu. dulu itu pakai Ya. kabel pun jarang. Ya. Kabel pun jarang waktu itu ya. Pakai tali narik-nariknya kayak Ya. kaman gitu. ya. Jadi belum seperti saat ini ya. Ya, Kawat-kawat belum. itu sudah sekarang lebih mudah untuk ditemukan Pak ya. Ya, sekarang kalau mau bikin bonsai itu alat-alatnya sudah lengkap. Terus kita ke Pak Mangnya
Kalau untuk Pak Mang udah berapa lama ini main bonsainya Pak Mang? Kalau senangnya sih emang dari kecil, Ya. dari kecil lah suka tanaman. Tapi kalau untuk fokus bonsainya paling kurang lebih 2 tahunan lah. 2 tahunnya. Ya. Terus untuk Pak Mangnya pohon pertamanya itu pohon apa Pak? Pohon pertama yang saya punya yaitu pohon serut. Pohon serut. Ya, jadi pohon serut Ya. murah meriah lah. Ya. Pertama kali saya beli kalau nggak salah 400.000. Iya. Ya, itu sudah sangat mahal sekali buat saya. Waktu itu. Itu, wah, itu pertamanya lihat kontes bonsai di Gianyar. Ya. Banyak lihat pohon serut yang sudah jadi. Wah, mantap. Jadi saya sangat suka sama pohon serut waktu itu. Dan sampai sekarang pun masih suka juga karena suka sama karakter serut. Kalau sudah apa namanya ranting itu angker. Jadi Angker, saya Suka sama serut ya. Mm. Itu masih apa gimana itu? Baru-baru ini saya kasih teman yang minta Ya. karena temannya baru mulai juga. Ya. Jadi biar makin semangat saya kasih oleh-oleh Oleh-oleh. pohon serut. Pohon serut. Ya, Jadi temannya dari mana Pak? teman dekat di rumah juga. Oh, di rumah. Ya, biar makin semangat. Biar makin semangat. Iya. Terus kita lanjut sama Pak Yan. Ini lagi benerin pohonnya di belakang. Yuk, biar lebih dekat sahabat. Ini kenapa dilepas kawatnya Pak Yan? Ini sudah dia sudah mulai masuk. Sudah mulai masuk. Ya harus dilepas. Ya. Nanti supaya kesantuannya lebih kelihatan. Lebih kelihatan. Ya. Ini untuk pengontrolan kawatnya itu dari pertama dikawat berapa bulan sekali Pak ya? Kalau untuk pengontrolan kawat, Ya. kalau pohon di ground lebih cepat dia. Lebih cepat. 2 bulan sekali sudah masuk seperti ini. Posisi pohonnya subur ya. Subur ya. Masuk dia. Ya, kalau di pot ya mungkin 3 bulan 4 bulan. 3 bulan 4 bulan. Ya, double dia. Double ya. Karena kan makanannya terbatas. Ya. Terus ini kalau buat sahabat-sahabat semua kalau mau ground bonsai itu tahap awalnya itu seperti apa Pak ya? Untuk medianya dan juga tahapan dalam ini apa namanya menanam pohonnya di ground itu seperti apa? Kalau untuk tikus, Ya, untuk fikus kalau untuk tikus kalau mau ground ya, Ya. usahakan harus pakai pot ya Ya. tanam awalnya. Karena pot itu membantu pemecahan akar. Ya. Biar kelihatan akarnya bagus seperti di depan. Tapi ini kan Ya. pecah semua. Ini seperti ini ya. Ya, pecah semua. Nanamnya agak di atas pot. Ya. Kasih aja dulu potnya media full, Ya. baru kasih pohonnya. Baru pohonnya ditaruh di atas potnya gitu. Ya, nanti kalau sudah ada akar, dia sudah bawa akar sejari, tarik-tarik aja keluar lewat pot. Oh, diatur lagi akarnya, Ya, ditarik dikontrol sari. lagi. Ya, nanti kalau sudah sehat 1 tahun Ya. umur pohonnya 1 tahun di ground kan sudah sehat. Ya. Lagi didata akarnya. Ya, mungkin ada penambahan akar, Ya. pengurangan. Nah, Ya. kan kelihatan di sana. Kelihatan di sana. Ya. Terus ini di bawah potnya ini langsung medianya ini langsung tanahnya apa perlu dikasih pengganyal seperti Kalau untuk bawah pot Ya. harus ada, kalau posisi pohonnya mau ground tinggi kasih Ya. steger aja, kalau pendek kasih batako. si batako aja. Ya, Itu fungsinya untuk apa itu batakonya, Pak? biar nanti dia tidak jebol ya. Ya. Kalau pohonnya semakin lama pasti semakin besar. Ya. Kalau dalam ground ini, kalau nggak pakai alas bawahnya nanti itu bisa jebol, dia narik ke kanan, kadang-kadang narik ke kiri. Jadi biar ini nanti potnya tidak begini ya, dia Ya. di apa namanya ditarik-tarik sama pohonnya ya, Ya. biar nggak ada apa namanya miring ke kanan atau miring ke kiri gitu ya. Terus untuk medianya sendiri ini dipakai apa, Pak ya? Kalau di sini karena tanahnya berpasir, saya pakai pasir media di sini aja. Media Yang di bawah ini. Tanah di sini. Ya udah cukup. Oh, ya. Ya itu dah kalau enaknya ground di daerah sini ya. Ya. Berarti simple untuk Ya, medianya. kalau di kotaan ya harus pakai pasir malang atau enggak pasir kali. Terus ini kalau untuk tikus biasanya kan rentan, kalau masih belum sehat itu dicari hama itu ya. Ya, Itu untuk mengatasinya itu seperti apa, Pak ya, kalau untuk pohon di ground? kalau pohon di ground ya seminggu sekali kasih aja insek, ada insek bermacam-macam jenisnya gitu. Ya. Bisa itu disemprot, Ya. ada yang ditabur juga. Ya. Nah, itu ya, kalau yang ditabur untuk
hama yang di bawah. Untuk hama yang di bawah di Ya. akarnya di sini. Ada rayap, kadang-kadang itu kan musim hujan, apalagi di sini tropis ya. Ya, Itu penting sekali. penting ya. Lalu untuk iprek seperti ini biasanya hama yang biasa menyerangnya itu seperti hama apa aja, Pak? Kalau untuk iprek Untuk jenis Ficus lah. ya, kalau untuk jenis Ficus yang paling berbahaya di badan ya. Kalau yang Di di badan. daun ya biasa. Ya. Oh, kayak cengeret kalau istilah Jawanya dibilang. Berarti yang dibolongi atau di Ya, lubang itu batangnya sama itu hewannya. ya, itu malam dia nyerang. Ya. Dia nyerangnya malam, gigit langsung bertelur. Nah, telurnya itu nanti jadi Jadi Ya. kayak serangga kecil gitu ya. ya, Yang kalau istilah Balinya sebatah ya. sebatah Ya, itu yang paling berbahaya. Itu bisa diatasi apa gimana, ya? Bisa diatasi dengan semprot ya. Ya. Pokoknya dikontrol aja pohonnya. Dikontrol ya. Kalau sudah kayaknya ada kena gigit, semprot aja langsung. Semprot. Nah, biar telur-telurnya itu mati. Mati. Oke. Jadi kayak gitu ya sahabat ya, untuk perawatan pohon ficus di ground seperti itu harus rajin di insek juga rutin, Pak ya. Ya. Untuk pengendalian namanya ya. Pengendalian nama. Yuk kita pindah dulu ke yang sebelahnya ini. Ini pohon apa nih, Pak? Masih Ficus. Masih ficus. Ya, masih proses ground. Proses ground. Baru mulai sambung elegan, beberapa Ya. sudah hidup. Nah, tinggal lanjutin. Tinggal lanjut. Beberapa sudah narik, akar sudah mulai keluar. Ya. Ya, tinggal nerusin lah. Dengan lurus saja. Ayo dilihat lebih dekat dulu, Pak. Ya. Jadi ini pohon iprek juga ya, Pak ya? Oh, Pak Maya. Ya, ini mau jadi elegan, bahan Mau jadi elegan. elegan. Berarti kalau untuk pohon di sini itu rata-rata dikerjain sama Pak Yan Witaru ya? Semuanya dikerjain sama Pak Yan. Jadi bahan dari nol, Ya. bahan semi, Ya. bahan kontes. Ya. Jadi Pak Yan yang ngerjainnya. Pak Yan yang ngerjainnya. Iya. Oke. Terus ini tinggal disambung-sambung aja berarti ya? Tinggal Sama sambung elegan. elegan ya. Ini buat sahabat semua jangan lupa juga cabut-cabuti pohon-pohonnya di rumah seperti ini ya. Rumput-rumputnya. Ya betul. Biar bersih dan Biar ini bersih. karena ini adalah tanaman pengganggu. Ya. Jadi makanan dari bonsainya juga ikut dimakan. Ya. Jadi kita harus rutin bersihkan Ya. rumput-rumputnya ini. Biar makanan fokus ke bonsainya. Ya. Seperti ini. Jadi sudah mulai narik. Nah, elegannya sudah mulai hidup. Ya. Nanti tinggal lanjutin. Ada beberapa ya, ada yang mati tapi nanti kita tinggal sambung lagi ulang. Tinggal sambung lagi ulang. Oke. Yuk kita sama Pak Yannya dulu. Ini Pak ya? Kita ngobrol lagi sebentar ya. Ya, Ini dulu udah sempat disambung sama elegan gitu ya? ya, Ini udah dipotong-potong juga ya? ya. Ini terus ini kenapa Pak ya? Lagi dikasih tumbuh hibridnya ini gitu ya? Ah, karena pas mau disambung ini Ya. kan pohonnya habis dikawat. Ya. Nah, habis dikawat saya coba sambung, ternyata pohon habis dikawat itu nggak cocok disambung. Oh gitu ya? Ya, harus dibiarkan narik dulu 4 bulan 5 bulan baru disambung. Nah, bekas kawatnya itu dia tersendat gininya, Kambiumnya itu? kambiumnya sama getahnya nggak mau kawin, makanya jarang yang itu. Ya. Berarti lumayan gini juga ya untuk perawatan pohon itu harus dipahami juga Pak ya? Ya, kalau Kalau mau nyambung ya, posisinya harus Ya. 100% subur. subur ya. Kalau nggak subur, nah nggak mungkin dia mau kawin. Terus ini rencananya untuk kedepannya mau di-los lagi apa gimana Pak? Dilas dulu kira-kira 1 tahun lah, supaya ini besar-besar baru sambung ulang. Baru disambung ya. Ini pakai sambung susu Sambung biar susu maksimal. biar maksimal. Ya. Itu kelebihan dari sambung susu dibandingkan sambung sisip itu seperti apa Pak ya? Kalau kelebihan sambung susu, Ya. jadinya hampir 100%. Kalau sambung sisip ya 50% ya. 50%. Yang mati lagi nyambung, karena kalau nyambung susu jadinya lebih yakin tapi lebih lama. Lebih yakin, tapi lebih lama prosesnya, Ya. tapi hampir 100% Ya, hampir hidup gitu. hidup. Ya. Oke, buat sahabat yang mau nyambung pohon iprek sama pohon elegan bisa diikuti nanti tipsnya. Untuk penyambungannya itu lebih baik katanya disambung susu sahabat.
supaya kehidupannya itu hampir mencapai 100% hidup ya. Yuk, kita jalan-jalan lagi. Ini banyak pohonnya di sini Pak ya? Di Hampir sini full. ada 50-an 50-an. pohon besar banyak. Pohon besar-besar semua. Ya. Ini kenapa koleksinya di sini rata-rata XL ke atas Pak ya? Karena saya sendiri, saya pribadi Ya. senangnya memang lihat pohon besar Lihat pohon besar ya. ya. Dimana dari jauh enak dilihat, Ya. apalagi dari dekat ya. Ya. Kalau pohon yang mame itu kan dari dekat aja kelihatan Ya, gini. kelihatan. Ya, kalau pohon besar dari jauh Dari jauh Terus, kelihatan, ya. dari dekat juga Lebih mewah. makin Ya. mewah ya. Yuk kita jalan lagi yuk. Ini pohon apa nih Pak ya? Oh, ini pohon lokal. Pohon lokal. Ya, coba ini baru percobaan. Ya. Tempel sama anting putri yang Anting kuning. Ini udah disambung apa gimana nih? ini beberapa sudah. Ini Beberapa sudah mulai berbunga. Oh ini yang berbunga. Ya. Ini pohon lokal apa namanya Pak? Bentawas. Pohon tawas. Kalau bahasa Jawa mintaos. Mentaos kalau bahasa Ya. Jawa. Biasanya beda daerah, beda nama dia. Oh ya. Ini bunganya sudah mulai Ya. bunganya mulai banyak ini. Ini bunga mentaosnya apa bunga anting putrinya? Anting putri yang Oh, kuning. anting putri yang kuning. Ya, Oh anting putri itu ada jenisnya juga Pak ya? ada banyak. Kalau saya lihat di teman-teman yang di luar sana banyak. Ya. Banyak. Ada bunga double, Ya. ada bunga kecil, kulitnya beda-beda. Ada yang putih juga dan ada yang kuning kayak gini ya. Ya, ini yang kuning ini. Oke. Yuk kita lanjut lagi. Ini pikos lagi Pak ya? Ya, ini baru dapat, Baru dapat. baru dapat di alam. Ini kapan ini? Ini lagi 7 tahun. Ini lagi 7 tahun. Ya, di rumah ada yang umur 8 tahun, 7 tahun ada di rumah. Terus ini kita sering dulu Pak ya. Kalau untuk pikos bahan, cara pemilihannya itu seperti apa Pak ya? Untuk proses kedepannya supaya lebih cepat gitu untuk pembentukan bonsainya. Kalau saya pribadi senangnya pohonnya yang full ya, Ya. yang tidak ada rongganya yang Rongganya, sedikit ya. gitu. Pokoknya padat istilah gininya full ya. Nah, Berarti bentuknya itu bulat gitu ya? ya bulat, Ya. itu lebih cepat. Lebih cepat kalau yang Itu lebih cepat. Kalau yang nyulur itu lo ngerapetin nyulurnya dulu, ya. baru bikin gini cabang. Apa? Kalau yang bulat Bulat ya. langsung sudah bikin cabang dia. Langsung mesti bikin cabangnya ya. Ya, Terus ini udah berapa lama di sini Pak? ini baru 3 bulan. Oh 3 bulan. Ya, ini 3 bulanan. Udah subur gini juga ya. Ya. Terus ini rencana mau dibentuk apa nih Pak ya? Untuk Oh, tahap ini awalnya. bonsai formal ya. Ya. Ya, Bonsai formal. ya ini formal. Ya, mungkin mukanya dari sana. Dari ya belum ditentuin ya. Belum. Ya, Ini masih baru- dibiarin subur dulu ya. Ya. Ini sedrem ini besarnya. Ya. Sangat besar sekali Pak. Oke ini di sebelahnya ada lagi ini pohon apa nih ya? Sama iprik juga. Iprik juga. Ya. Ini tadi yang dibilang ya, kalau ini agak banyak dikit rongganya itu. Ya. Kalau untuk mengatasi pohon seperti ini itu gimana caranya, Pak? Kalau mau bikin rapat ini Ya. dulu di gini dilihatkan. Ya. Ya. Ini kan ada tumbuh-tumbuh, jangan dipotong. Ya, Ya, ini dibiarkan dulu. Nanti kalau ini besar pasti rapat. pasti rapat gitu. Ya. Berarti ini tinggal nunggu pertumbuhan. Kalau ada yang tumbuh-tumbuh di sini itu biarin, Biarin aja di body. biar nutup itu Ya. bodinya. Terus itu kalau nggak ada yang tumbuh, apakah bisa akarnya dipakai untuk gini, Pak ya? Untuk nutup bodinya? Biasanya kalau nggak ada yang tumbuh pakai cabang aja Oh, pakai cabang aja. atau pakai cangkokan yang kecil disusu di sana mau Ya. udah dia gini Mau langsung ya narik juga ya? membesarkan body. Berarti lebih efektif kalau menurut Pak Yan itu langsung pakai cabang ya, Ya, yang ini ya, bukan pakai akar kalau nutup bodinya. ya. Kadang-kadang kalau pemula itu kan yang gini-gini kan dipotong. Ya. Oh, nggak enak kelihatan. Enak kelihatan. Ya. Nanti sebenarnya ini bikin karakter tua dia, Ya. bikin kayak bekas potongan tertutup ya. Ini kan di belakangnya banyak juga yang Untuk nggak memunculkan- kepake sebenarnya ini, tapi untuk bikin kesan tua Bikin nanti. karakternya nanti ya. Ya. Terus ini pohonnya di sini semuanya apa namanya miliknya Pak Yan apa juga ada dari teman-teman yang lainnya di sini kan? Ini pohon atau gimana? Sementara di sini masih punya kita berdua sama punya. Omang ya. Berdua ya? Oh, kalau teman-teman belum. Oh, Oh, di sini kan belum ada. Ada yang mau main dongkelan. Ya. Masih jarang ada yang mau main dongkelan.
Kalau untuk di kebun itu sendiri peminat bonsainya itu seperti apa Pak ya? Kalau di sini ada beberapa teman yang Ya. ikut juga, ada 3 sampai 4, 5 orang. Cuman belum ada yang berani main besar, Ya. masih main di atas pot nih. Saya menjadi sport. Ya. Oke, kita pindah lagi ke bonsai ya. Kalau untuk barangnya Pak Mang di mana ya Pak Mang? Kita gabung di sini jadi Ya. satu. Jadi Oh, jadi- pohonnya apa namanya campur. Campur Ya. dia ada di sini. Ya. Nah, di sebelah sana juga ada pohonnya. Namanya nggak ada lokasi tertentu lah. Ya. Sama. Sama satu lokasi. Ya. Terus ini yang kemarin dipotong-potong itu ya? Ya, ini Sama yang- Pak Mang ya. Ayo sahabat lihat lebih dekat dulu. ini dibikin konsepnya ulang. Di konsep ulang. Ya, Ini awalnya dipotong itu di sebelah mananya Pak ya? yang ini Yang ini? ya di sini, Ya. di sini Ya. kanan sama di kiri. Karena titik tumbuhnya terlalu di depan ya, di dada. Ya. Makanya nanti kalau ada tumbuh di sini Ya, dipakai ya. Akan dipakai. Ya. Nah, berarti nunggu pertumbuhan gitu ya? Ya, kalau nggak mau tumbuh kita pakai cabang aja. Oh ya. Berarti ini kalau untuk sahabat-sahabat di rumah tidak perlu takut kalau memotong cabang yang besar kayak ini kan ya? Ya, Asalkan pemotongannya juga benar kan ya? ya, Ya. Seperti contohnya yang ini katanya tadi terlalu depan ya? ya. Mengganggu apa namanya? Alur pohonnya gitu. Alur pohonnya. Ini dapatnya di mana dulu Pak? Ini dapatnya di teman di Gianyar. Ya. Emang udah seperti ini apa? Ya, udah seperti ini. Beda trainer pasti beda konsep. Beda trainer, beda konsep. Ya. Terus ini udah berapa lama di sini Pak? Ini ada 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun bisa 2 kali gini. Dua kali tumpak landar 1 tahunan. Ya. Terus ini kenapa untuk cabang-cabang yang ini belum dikawat nih Pak? Kalau yang ini untuk membesarkan saja. Untuk membesarkan saja. Ya, ini kan untuk membesarkan yang ini nutup luka, Ya. dibiarkan dulu. Nanti yang dipakai di sini sebenarnya Ya. ke depan. Untuk berarti nanti di-cut lagi di sini gitu. Ya, Oh. nanti kalau mau pakai elegan di sini disambung Di sini disambung susu gitu. Susu ya. Ya. Ini untuk pembesaran aja. Oh. Jadi seperti itu sahabat. Ini katanya fungsinya untuk pembesaran yang ini Pak Yan ya. Ya. Jadi kalau sudah mau disambung sama elegan, sambungnya di sini gitu. Terus kalau untuk sambung susunya itu setelah hidup itu baru dipotong yang ini apa gimana Pak? Ya, kalau sambung susu, Ya. dia yang istilahnya yang mengawinkan itu kan badan asalnya. Ya. Kalau ini dipotong dia nggak jalan. Oh gitu. Ya, diam dia. Kalau ini dibiarkan, Ya. ini akan nutup setelah 100%, Ya. baru dipotong. Atas, Ya. bawah, 3 kali pemotongan juga. Sedikit-sedikit dulu. Oh ya. Ya, setelah kawinnya memang sudah 100% baru 100% baru habisin. habisin. Kalau sekali biasanya dia nggak gini, layu pasti. layu. Ya, Berarti harus bertahap juga Pak. bertahap juga. Semuanya ternyata juga perlu proses Pak Yan. Ya, pasti itu. Terus ini di sebelah ada pohon apa nih Pak Yan? Oh, ini mengki. Mengki. Nah, ini baru narik ini. Ini beda sama kimang apa gimana nih? Beda, Oh beda. dia kulitnya iprik, Ya. daunnya kimang. Oh itu ya, dia lebih dekat sahabat. Katanya kalau mengki itu kulitnya mirip seperti pohon iprek gitu. Ya, Kayak ini ya. ya. Tapi daunnya kimang gitu. Daunnya kimang. Daunnya lebih besar sedikit dari kimang. Ya. Ini udah tua sekali kayaknya pohonnya Pak ya. Ya, ini pohonnya dapatnya memang agak belum tumbuh waktu dia. Ya. Di sini baru narik sedikit-sedikit. Oh narik. Ya. Oh ya. Berarti kalau kira-kira untuk pembentukan bodi yang seperti ini itu berapa lama Pak ya? Wah, ini Ya. dari habitatnya di sana sudah bertahun-tahun ya, udah puluhan tahun. Udah puluhan tahun ya. Ya. Oke. Jadi kayak gitu sahabat ya. Ini katanya pohon mengki Pak ya. Ya. Nanti buat sahabat-sahabat semua bisa dicek mungkin pohon-pohonnya di rumah. Siapa tahu ada yang kayak gini. Ini pohon lokal apa gimana Pak ya? Asli Taiwan dia. Asli Taiwan. Asli Taiwan. Lokalnya nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Terus kita mau ke sini sebelahnya. Oh, ini dari sebelah. Dari sebelah sini. Ya, mukanya. Saya Mukanya. rubah. Oh ya. Ya, Mukanya ya? Mukanya dari sini. Awalnya itu dari mana mukanya Pak? Dari sebelah. Dari seberang sana. Ya, dari seberang. Terus kenapa dipilih dari sini bukan dari seberang sana?
Kenapa diubah kayak gitu? Kalau tetap pakai dari sana Ya. kelihatan agak kaku, Ya. ada gerakan yang kaku. Nah, ya ambil keputusan, Ya. tapi harus berisiko, Ya. berani nunggu kalau ambil keputusan berat. Ini sepertinya ini udah cepat Ya. besar ini ya. Ya sudah mau jadi dipotong, ini juga dipotong. Nah, itulah keputusan berat yang harus diambil. Risikonya nunggu, Tapi hasilnya hasilnya maksimal. maksimal ya. Ya. Oke, itu inspirasi lagi sahabat. Kalau untuk bonsai itu kalau mau merubah muka atau merubah ini, Gaya. gayanya, kita harus berani motong ya, Ngambil risiko. ambil risiko. Terus biar ambil risiko harus berani nunggu lagi lama dan hasilnya sudah dipastikan maksimal ya. Iya. Pak, ya. Oke.